Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oh, syukurlah. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan walaupun dalam media online seperti ini. Tapi saya harap apa yang akan kita pelajari hari ini tidak mengurangi makna dari apa yang kita harapkan ya Bapak Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Susila Witri. Saya akan memfasilitasi Bapak Ibu pada materi pembelajaran profil pelajar Pancasila. Ya, untuk materi ini nanti akan kita harapkan Bapak Ibu bisa menjelaskan tentang apa maksud dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian kita harapkan juga Bapak Ibu dapat menjelaskan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila serta dapat menjelaskan apa kegunaan dari profil pelajar Pancasila tersebut. Oke Bapak Ibu, sebelum saya mulai menyampaikan materinya, saya minta kepada salah seorang peserta untuk memimpin doa agar apa yang akan kita lakukan ini mendapat berkat dan manfaat. Tadi Bu Nopi tadi mimpinnya, Bu Nopi. Iya, silakan Bu Nopi. Terima kasih sudah diingatkan Pak Junaidi. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum memulai kegiatan hari ini pada sore ini semoga dapat berjalan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Novi sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita lakukan memang mendatangkan manfaat dan berkat untuk kita dan untuk peserta didik kita ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai belajar apa itu profil pemuda Pancasila, profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah ada yang tahu tentang ini? Halo Bu Novi, sudah pernah mendengar kata-kata ini? Apa Ibu? Yang profil pelajar Pancasila ini, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar? Kebetulan saya belum pernah mendengar tentang profil pelajar Pancasila, Ibu. Oh iya, Pak Junaidi? Ya Bu, sama Bu Nopi tadi juga belum pernah. Oh iya, baiklah. Kita akan coba melihat materinya ya Bapak Ibu. Saya akan coba tayangkan materinya. Sudah dapat dilihat Bapak Ibu? Sudah Ibu, sudah. Oh iya. Begini Bapak Ibu, sehubungan dengan kebijakan pemerintah, terutama untuk memajukan pendidikan di Indonesia, maka tujuan pendidikan itu sudah. Iya, tujuan pendidikan kita itu menuju paradigma baru Bapak Ibu ya. Nah, untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai paradigma baru ini, sekolah Bapak Ibu sebagai sekolah penggerak dan pusat keunggulan ditugaskan untuk menjalankan ini gitu. Nah, bagaimana paradigma baru terhadap tujuan pendidikan, yaitu untuk menghasilkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Bagaimana profil pelajar Pancasila tersebut Bapak Ibu ada yang tahu?
apa sebenarnya profil pelajar Pancasila tersebut? Ada yang tahu Bapak Ibu? Menurut pemikiran Bapak Ibu sendiri bagaimana? Mungkin Ibu boleh saya menyampaikan apa yang ada di pemahaman saya mungkin tentang profil Pancasila. Iya, Jadi silakan. mungkin bagaimana pelajar tersebut memiliki jiwa Pancasila, yaitu ya lima dasar dari dasar negara Indonesia, ya tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemudian persatuan dan kebinekaan, kemusyawaratan dan keadilan. Itu mungkin itu Bu yang ada di pikiran saya sekarang. Iya, benar sekali Bu Novi, benar sekali yang demikianlah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Ya memang sesuai dengan dasar negara kita Pancasila ini, maka itulah profil pelajar yang kita harapkan. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan coba menjelaskan apa definisi dari pelajar Pancasila tersebut. Nah, profil pelajar Pancasila itu adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dengan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, ya. Dan bukan nilai luhur Pancasila peserta didik saja, tetapi juga nilai-nilai luhur Pancasila bagi para pemangku kepentingan pendidikan. Nah, itu dia. Jadi tidak hanya sasarannya siswa, tapi juga para pemangku pemegang kepentingan pendidikan di Indonesia ini. Nah, bagaimana dimensi dari profil pelajar Pancasila itu? Itu ada 6 dimensi. Sebagaimana yang sudah Bu Novi sebutkan tadi, intinya ya demikian, ya. Dimensi pertama itu peserta didik kita harapkan itu beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, di sini pelajar Indonesia itu menghayati keberadaan Tuhan dan berupaya selalu mentaati perintah serta menjauhi larangan-larangan agama sesuai dengan kepercayaan yang dia anut. Jadi selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan dari ketentuan-ketentuan agama sesuai yang mereka percayai atau mereka anut. Kemudian sikap-sikap tersebut itu terwujud dalam akhlak yang mulia, ya. Akhlak baik dari segi agamanya, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlaknya terhadap negaranya. Nah, itu dimensi pertama. Sesuai dengan sila pertama ya Bapak Ibu ya. Berketuhanan yang Maha Esa gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum Ibu. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Bisa Ibu, bisa. Iya. Nah, dimensi kedua, profil pelajar Pancasila ini kita harapkan dia memiliki jiwa kebenekaan global. Nah, maksudnya di sini pelajar Indonesia yang berkebenekaan global ini memiliki identitas diri yang matang, ya, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, ya. Kemudian sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang ekstensi ragam budaya daerah, nasional dan global. Ya Pak Junaidi mau bertanya? Saya ada Bu. Iya, Ada. silakan Pak. Halo. Pak Junaidi. Halo Pak Junaidi. Pak Junaidi bisa dengar suara saya? Oke, sepertinya Pak Junaidi gangguan lagi. Baiklah Bapak Ibu yang lain, kita lanjutkan saja dulu ya. Menjelang sinyal Pak Junaidi kembali membaik gitu. Nah, di sini dalam keberkebenekaan global ini kita harapkan pelajar Indonesia itu memiliki sikap
menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Nah, untuk mencapai kebernikaan global ini, itu pelajar Indonesia itu harus dapat mengenal dan menghargai budaya serta dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, kemudian berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Nah, ini adalah dimensi yang kedua. Pak Junaidi, ada? Terlempar lagi. Tadi Pak Junaidi mau bertanya. Bu Novi ada pertanyaan? Atau ada ya. Kita lanjutkan Bu Novi ya. Bisa Ibu. Dimensi yang ketiga yaitu mandiri. Nah, pelajar Indonesia itu memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuannya untuk bertanggung jawab, kemudian memiliki rencana strategis, kemudian melakukan tindakan dan merefleksikan proses hasil pengalamannya. Nah, untuk ini pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Nah, dimensi-dimensi ini harus kita tuangkan di dalam kegiatan pembelajaran kita nanti Bapak Ibu ya. Yang keempat yaitu bergotong royong. Nah, pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Nah, di sini juga pelajar Indonesia dalam mewujudkan kegotong royongan ini, dia mampu melakukan kolaborasi dan memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi antar sesama. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Bisa Bu, bisa. Pak Junaidi tadi ada mau bertanya, silakan dulu Pak Junaidi. Oh ya, saya yang pertama tadi Bu, mohon maaf. Yang pertama tadi Bu. Bisa bisa ditayangkan Bu, yang pertama sekali Bu. Ditayangkan lagi yang pertama. Oke, ini Pak Junaidi. Iya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan profil lagi Bu, ditayangkan lagi ya. Di atas sekali, atas. Di atas Bu. Yang profil pertama tadi. Iya, sebentar Pak. Ya Bu. Nah, yang pertama tadi Bu. Oke, langsung aja Bu, nggak apa-apa Bu Sisi. Iya, itu udah Pak, udah bisa dilihat Pak? Ya. Oke. Ya, pertama silakan tadi Pak. Kan saya lihat di situ ada para pemangku berkepentingan situ Bu ya. Iya, benar Pak. Itu. Nah, saya tanyakan Bu, para pemangku kepentingan itu elemen-elemen apa saja Bu, dan yang paling dominan. Nah, kalau untuk profil Pancasilanya, tadi kan ada profil-profil itu pemangku kepentingan. Nah, pemangku kepentingan itu apa-apa saja Bu diantaranya? Apa yang termasuk dalam pemangku tadi Bu? Kemudian yang paling dominan situ apa misalnya Bu? Nah, gitu Bu. Ya. Kalau untuk pemangku kepentingan ya Pak, yang paling itu tentu pemerintah pusat, dalam hal ini tentu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, disinilah rumusan tujuan pendidikan ditetapkan, termasuk kerangka dasar kurikulum disusun. Nah, pemangku kepentingan lainnya tentu sesuai dengan jajaran langsung ke pemerintah daerah, yaitu Dinas Pendidikan. Kemudian dari Dinas Pendidikan nanti akan dijalankan oleh kepala sekolah melalui koordinasi oleh guru-guru. Jadi ujung tombak pemangku kepentingan ini ada di tangan tenaga pendidik Pak. Oh gitu. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi Pak? Nggak ada lagi Bu, terima kasih. Bisa kita lanjutkan ya Bapak Ibu? Bisa Bu. Ya. Nah, dimensi yang kelima, pelajar itu kita harapkan mampu bernalar kritis gitu. Dia mampu berpikir secara objektif, sistematis dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek
berdasarkan data dan fakta yang mendukung sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan. Nah, untuk ini pelajar Indonesia harus memperoleh dan memproses informasi serta gagasan, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk dimensi yang kelima. Dimensi yang terakhir yaitu dimensi yang keenam, kreatif. Nah, maksudnya di sini pelajar Indonesia itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata, serta proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain yang berbeda untuk bisa berinovasi. Nah, untuk ini pelajar Indonesia yang kreatif itu harus bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ya, jadi inilah 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita tuangkan di dalam setiap proses pembelajaran nanti. Dituangkan juga dalam modul ajar yang nantinya akan kita susun sebagai kurikulum satuan operasional sekolah. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan? Boleh izin bertanya Ibu? Ya, silakan Bu Novi. Jadi karena tadi profil Pancasila ada 6 ini harus kita tuangkan ke dalam pembelajaran. Yang masih saya bingungkan itu adalah poin kedua tentang kebinekaan global. Iya. Nah, bagaimana caranya kita menuangkannya itu ke dalam pembelajaran atau modul ajar untuk depannya. Itu yang masih saya bingung. Oh iya. Terima kasih. Nah, kalau untuk menuangkannya ke dalam modul ajar atau ke dalam kegiatan pembelajaran kita harus menuangkan sikap-sikap apa dari profil pelajar Pancasila ini yang kita harapkan. Contoh, mungkin kita dalam pelaksanaan pembelajaran kita akan mengadakan diskusi dalam suatu materi atau topik gitu. Nah, di sana peserta didik atau pelajar tentu kita harapkan bisa untuk saling menghargai pendapat orang lain atau pendapat temannya. Nah, ini kan sudah merupakan sikap atau profil pelajar Pancasila, Bu Novi. Itu contoh kecilnya saja. Untuk lebih besarnya mungkin disesuaikan dengan materi ajar dan kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang itu Bu, yang masih saya bingung tentang kebinekaan global, bagaimana menerapkannya, seperti itu Bu. Iya, dalam kebinekaan global tadi kan dijelaskan apa yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Ya, kita ini beragam, manusia ini adalah makhluk yang unik, semua punya ciri khas sendiri. Nah, kita kan mengharapkan dia bisa menghargai gitu Bu Novi. Jadi menerapkannya dalam proses pendidikan melalui sikap dia menghargai itu berarti dia sudah memiliki profil berkebinekaan global. Itu Bu Novi. Atau mungkin ada pendapat dari Bu Novi? Enggak Bu, saya memang masih kurang paham. Sekarang sudah Bu, terima kasih. Oh iya, baik Bu Novi. Tidak ada pendapat dari Bu Novi, mungkin ada yang Bu Novi pikirkan? Tadinya saya masih belum paham Bu, tapi setelah diberikan contoh jadi sudah Ibu. Terima kasih. Oh iya. Baiklah Bapak Ibu, materi untuk hari ini cukup sekian. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari ini terkait dengan dimensi profil pelajar Pancasila ini?
Boleh Bu? Iya, silakan Bu Novi. Ya, jadi profil Pancasila ini adalah profil pelajar yang memiliki jiwa atau rasa diri yang berlandaskan dengan landasan negara kita yaitu Pancasila. Ada 6 profil Pancasila. Yang pertama ketakwaan atau berakhlak mulia, kemudian kreatif, mandiri, bernalar kritis, dan yang kedua tadi kebinekaan global, kemudian bergotong royong. Seperti itu. Terima kasih Bu. Oh iya, tepat sekali Bu Novi. Pak Junedi ada pendapat? Halo Pak Junedi, masalah signal lagi? Baiklah Bu Novi, apa yang Bu Novi sampaikan benar sekali. Jadi kita simpulkan ya, ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ini, di mana nanti ini akan kita tuangkan di dalam modul ajar kita sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Mungkin itu materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kedepannya mungkin kita bisa bertemu lagi pada materi yang berbeda. Demikian Bapak Ibu, kita sudah menyimpulkan materinya. Saya akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.